Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan buruh, kita bertemu lagi di media kami Polres Jakarta dengan konten isu kilas buruh. Nah, ini adalah salah satu konten dari media kami Polres Jakarta. Hari ini kita ada di sebuah tempat ngopi-ngopi, di persisnya adalah di samping dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, di mana di sini ada pengadilan industrial. Kali ini saya mau bicara tentang buruh dan organisasi serikat buruh. Buruh atau pekerja, karyawan, apapun namanya, sebetulnya pada dasarnya adalah sama, bahwa pekerja adalah orang yang menerima upah dari bosnya atau majikannya, baik berupa uang ataupun pengganti lainnya. Itu sebetulnya definisi daripada pekerja atau buruh. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa situasi perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah tidak baik. Ya, dengan lahirnya kebijakan pemerintah berupa undang-undang maupun peraturan perusahaan sebagai turunan daripada undang-undang itu. Nah, artinya gini kawan-kawan, saya mau mengatakan bahwa antara buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan kalau menurut saya. Kenapa saya bilang tidak adalah bagian yang tidak terpisahkan? Ya bahwa pada dasarnya antara pekerja atau buruh dengan serikat buruh dan pekerja adalah salah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Bahwa buruh atau pekerja dengan serikat pekerja serikat buruh seharusnya menjadi anggota serikat buruh itu adalah suatu kewajiban kalau boleh saya katakan, atau keharusan sebetulnya. Ya, bahwa akhir-akhir ini kita tahu ketika terdampak COVID, begitu jelas perbedaan antara karyawan yang berserikat dan karyawan atau buruh yang tidak berserikat. Ya, bahwa ketika terjadi kondisi hubungan kerja, buruh dirumahkan, upah dipotong, kawan-kawan boleh lihat di lapangan atau di luar sana bahwa ketika perusahaan atau buruh di perusahaan itu berserikat, minimal ada perjuangan, minimal ada perlawanan di sana. Terlepas berhasil atau tidak, tetapi saya mau katakan prestasi yang sudah didapatkan adalah di sana adalah bentuk perlawanan, bentuk penolakan. Karena biasanya dalam mengambil kebijakan PHK, merumahkan karyawan, memotong upah, selalu diambil secara atau selalu ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Nah, di sini ketika tidak berserikat akan terlihat jelas bahwa tidak akan ada perlawanan. Biasanya karyawan yang tidak berserikat atau buruh yang tidak berserikat dari sebuah perusahaan akan menurut saja. Nah, sementara buruh yang berserikat di sana, terlepas apapun serikatnya, yang pertama mereka lakukan adalah sebuah perlawanan atau penolakan kepada terhadap kebijakan yang jelas-jelas merugikan buruh itu sendiri. Jadi ini adalah satu tahap, menurut saya adalah satu keberhasilan sebetulnya, sebuah prestasi sebetulnya ketika berani saja melawan. Tidak menutup kemungkinan dan cukup banyak di luar sana yang berhasil pada akhirnya. Contoh beberapa perusahaan yang berserikat, mereka berhasil menolak atau membatalkan kebijakan perusahaan ketika karyawannya atau buruhnya dengan alasan pandemi dirumahkan lalu tidak diupah. Dan mereka berhasil pada akhirnya memperjuangkan, walaupun memang tidak 100% katakan, tetapi ada persentase dari upah yang dibayarkan ketika ada perlawanan dari pengurus serikat buruh serikat pekerja di sana. Ini menjadi sebuah gambaran di mana perburuhan Indonesia bahwa kesadaran kawan-kawan sebagai buruh atau pekerja untuk berserikat itu masih sangat rendah, tetapi faktanya ketika buruh dan atau pekerja berserikat ada sesuatu hal yang sangat sesuatu situasi yang diuntungkan di sana. Ya, bahwa ke depan ketika kebijakan ini pun berjalan atau berlaku, tentunya akan semakin banyak persoalan yang dihadapi oleh pekerja atau buruh Indonesia. Dan percayalah, saya mau katakan dengan jelas sekali lagi, ketika Anda berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh, ada jaminan perlawanan di sana terkait nanti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengusaha, yang juga saya mau katakan dengan jelas kebijakan itu sendiri didukung oleh sebuah undang-undang yang jelas saya katakan undang-undang ini tidaklah menguntungkan bagi pekerja atau buruh Indonesia. Jadi adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah pilihan yang tidak tepat ketika Anda tidak berani hanya untuk berserikat atau menjadi bagian dari serikat buruh. Lakukan
ambil sebuah sikap, ya, ambil sebuah keputusan, cari Serikat Buruh Serikat Pekerja sebagai payung hukum, sebagai organisasi yang pada akhirnya nanti akan membantu kawan-kawan dalam setiap persoalan-persoalan yang lain. Ada yang bilang pilihannya berserikat atau disikat. Percayalah pada ke depan akan menjadi sebuah persoalan besar bagi kita atau bagi buruh Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya mau katakan itu akan menjadi kenyataan. Itu akan menjadi sebuah fenomena nanti ketika kawan-kawan tidak berserikat, akan semena-mena akan terjadi kewenangan dari pengusaha. Ya, bahwa ya, kita tahu ada klausul-klausul atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang 11 2020 yang sangat melemahkan hak-hak buruh Indonesia saat ini. Dan menurut saya ada salah satu organisasi atau lembaga yang akan dapat membantu kawan-kawan, yaitu adalah Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi menurut saya terlalu lemah ketika Anda seorang pekerja atau buruh atau kumpulan dari beberapa pekerja atau buruh tidak berani mengambil sebuah sikap untuk berserikat. Itu adalah sebuah sikap yang sangat lemah kalau menurut saya, dan itu adalah kesalahan terbesar Anda sebagai pekerja, ya, karena secara normatif pun kebebasan berserikat itu sudah jelas diatur Undang-Undang 21 tahun 2000. Serikat buruh, serikat pekerja itu adalah sah, itu adalah legal, itu adalah kebebasan kita sebagai warga negara. Kenapa harus takut? Anda terlalu cuek selama ini, Anda terlalu tidak peduli dengan nasib sendiri, apalagi dengan nasib orang banyak, ketika hanya karena rasa takut di PHK, hanya karena takut terjadi diskriminasi, hanya karena takut ketika nanti disuai oleh atasan, lalu Anda mengabaikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan advokasi, sebuah Anda mengabaikan sebuah kesempatan untuk dibantu, Anda mengabaikan sebuah payung hukum ketika Anda seorang pekerja. Itu adalah kesalahan besar. Jadi pesan saya adalah berserikat atau disikat. Itu menjadi pilihan, membutuhkan sebuah keberanian untuk menentukan sebuah sikap untuk menjadi bagian dari serikat buruh. Jangan lemah sebagai pekerja, jangan juga tidak cerdas sebagai buruh, bahwa ketika terjadi penindasan yang dibutuhkan adalah perlawanan. Nah, perlawanan ini akan lebih efektif ketika kita lakukan secara bersama-sama, tentunya dengan diakomodir oleh sebuah serikat pekerja, serikat buruh. Itu dari saya. Ketemu lagi kita di konten-konten Kisruh, Kilas Buruh dari media kami Bawor Jakarta. Jangan lupa tonton, like, lalu juga subscribe dan bagikan untuk bermanfaat bagi kita semua. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.